Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Syahril Pratama, merupakan mahasiswa aktif Institut Agama Islam Negeri Parepare dari Fakultas Tarbiyah dan menempuh program studi pendidikan agama Islam. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran akidah akhlak yang diampuh oleh dosen kami, yaitu sebagai berikut. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu terkait dengan hakikat manusia dan daya-daya ruhani. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita masuk daripada pengertian hakikat manusia dan daya-daya ruhani, maka kita itu perlu mengetahui apa arti dari manusia itu sendiri. Jadi, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang dimana mengapa dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna? Karena tentunya dibekali dengan akal pikiran. Dan inilah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan ini pula lah yang menjadi hakikat daripada manusia itu sendiri, yang dimana manusia yang diciptakan dengan akal pikiran harus melaksanakan fungsi dan tujuannya untuk hidup dengan sebaik-baiknya. Karena manusia itu sendiri adalah ciptaan dari Allah dan semuanya akan kembali kepadanya. Adapun hakikat manusia menurut pandangan Islam, yang pertama ialah manusia sebagai hamba Allah. Manusia sebagai hamba Allah itu memiliki kewajiban untuk menyembah dan patuh terhadap perintah Allah. Sebagai manusia, maka kita harus taat terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Dan adapun cara untuk mematuhi perintahnya ialah tentunya dengan menjalankan sholat, kemudian berpuasa, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Lalu bagaimana cara kita untuk menghindari apa yang telah dilarang oleh Allah? Itu tentunya dengan menjauhi perbuatan keji seperti mencuri, membunuh, dan perbuatan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah manusia sebagai An-Nas. Manusia dalam Al-Quran disebut juga dengan An-Nas. Konsep An-Nas cenderung mengacu pada status manusia dalam kaitannya lingkungan masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan fitrahnya, manusia memang makhluk sosial, yang dimana manusia itu tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan manusia juga membutuhkan pasangan, dan memang manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Manusia sebagai makhluk sosial itu berarti manusia tidak bisa untuk hidup sendiri. Adapun salah satu contoh manusia sosial adalah gotong royong. Nah, gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dengan bekerja sama. Tujuannya ialah untuk mencapai tujuan bersama, yang dimana manfaatnya orang yang ikut berpartisipasi atau yang ikut andil dalam gotong royong tersebut, maka dapat meningkatkan rasa solidaritas dalam masyarakat. Kemudian poin yang ketiga ialah manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah merupakan anugerah dari Allah kepada manusia. Dan selanjutnya manusia diberikan beban untuk menjalankan fungsi khalifah tersebut sebagai amanah, yang dimana harus dipertanggungjawabkan. Sebagai khalifah di bumi, manusia mempunyai wewenang untuk memanfaatkan alam atau bumi ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sekaligus bertanggung jawab terhadap kelestarian alam ini. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebagai khalifah di muka bumi ini hendaknya manusia memanfaatkan alam itu tidak semena-mena hanya untuk keuntungan pribadi,
akan tetapi perlu memikirkan nasib kedepannya bumi ini jika memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya. Manusia sebagai insan. Manusia disebut al-insan dalam Al-Quran mengacu pada potensi yang diberikan Tuhan kepada manusia. Potensi antara lain ialah kemampuan berbicara, kemampuan menguasai ilmu pengetahuan melalui proses tertentu dan lain-lain. Namun selain memiliki potensi positif, ini tidak menutup kemungkinan juga bahwa manusia itu memiliki potensi negatif. Manusia dalam al-insan dapat dipahami memaksimalkan setiap potensi dan sarana yang Allah ciptakan melalui proses yang namanya pendidikan. Nah, tentunya dalam pendidikan ini setiap manusia berhak untuk menggali lebih dalam jati dirinya dan menggali hal-hal apa yang dimiliki terkait daripada potensi dari manusia itu sendiri. Terkait dengan daya-daya ruhani, Al-Ghazali dan Ibnu Sina menyebut 3 jiwa itu dengan al-nafs al-nabatiyah, al-nafs al-hayawaniyah, dan al-nafs al-natiqah. Manusia sesungguhnya adalah makhluk integrasi antara fenomena materi, al-nafs al-nabatiyah, dan imateri, al-nafs al-natiqah. Dengan al-nafs al-hayawaniyah adalah substansi pengantara antara keduanya. Jika tumbuh kembangnya aspek psikologis ditentukan oleh al-nafs al-nabatiyah, maka perkembangan aspek ruhani sangat ditentukan oleh kesucian dan ketajaman al-nafs al-natiqah. Sedangkan kualitas al-nafs al-hayawaniyah sebagai pengantara justru menjadi penentu kualitas aspek psikologis dan ruhani secara bersamaan. Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa potensi dan daya ruhani sangat variatif, menjadi sangat naif jika selama ini yang diberdayakan dihadapkan dalam kehidupan nyata hanya sampai pada pemberdayaan aspek rasional bahkan fisik saja. Menjadi manusia berkualitas adalah bagaimana mengoptimalisasikan 5 daya ruhani tersebut secara gradual dan simultan. Hanya orang-orang sufi hakikilah yang sanggup mengoptimalkan seluruh daya ini. Pada masyarakat kebanyakan, daya ruhani yang paling menentukan dalam dinamika ruhani hanya terdapat 3, yaitu al-nafs, al-aqal, dan al-qabal. Secara metaforis, Al-Ghazali dalam Kimia al-Sa'adah menggambarkan peran ketiga daya ruhani itu secara metaforis. Menurutnya, jiwa itu laksana sebuah negeri. Ladangnya adalah 2 tangan, 2 kaki, dan seluruh anggota tubuh lainnya. Tuan tanahnya adalah nafsu seksual atau syahwat, dan nafsu agresi atau ghadab adalah penjaganya. Al-Qabal adalah rajanya, dan Al-Aqal adalah perdana menterinya. Demikian materi yang dapat saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Berjuang dalam Islam, tegak dalam iman, pai unggul untuk dunia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.